بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak doakan, Bapak berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan pada kalian keluarga. Amin. Nah, baik, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Sebelum memulai pelajaran materi yang luar biasa menarik, pelajaran yang begitu indah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. I love Islam. Kita awali dengan doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya silakan ambil Qur'annya masing-masing. Masya Allah. Dan Allah jadikan ini silaturahim kita, thalabul ilmi kita, menuntut ilmu kita hari ini sebagai aktivitas yang amalan yang Allah terima, dan Allah ridhoi, amin. Dan agar lebih semangat lagi, kita awali dengan amalan yang mencerahkan hati kita, ngecas banget hati kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang sehat dan selamat. Silakan disimak Al-Qur'annya. Kali ini kita akan tadarus surah At-Taubah, masih surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-103. Sudah siap? Iya. Istami'u jayyidan, disimak baik-baik, kemudian sekaligus dibaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Masya Allah. La quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, Masya Allah, kita sudah baca ayat yang indah tadi, surat At-Taubah, ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua di ayat yang sudah kita baca tadi. Masya Allah, ada ajaran yang kemudian perlu kaum muslimin laksanakan, tunaikan kewajiban, yaitu zakat, zakat mal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya khudh min amwalihim, khudh ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekah. Sedekah dalam ayat ini maksudnya zakat, zakat mal. Baik, penasaran kan? Lebih lanjut nanti kita akan pelajari. Nah, namun sebelum kita akan pelajari tentang zakat mal, ini penting
buat kalian juga pahami apa saja yang akan kemudian kalian perlu capai, jadi target apanya aja ya. Nah ini beberapa indikator kompetensi yang perlu kalian capai. Jadi target belajar kita hari ini ya, pertama ya sikap spiritualnya, masya Allah tadi sudah tadarus dengan khusyuk, insya Allah nanti rutinkan ya, masya Allah. Kemudian juga bagaimana kita menjadi pribadi yang taat, kemudian peduli ya. Juga kemudian untuk aspek pengetahuannya diharapkan kalian bisa paham tentang zakat mal dan kajian tata caranya. Dan yang penting sekali lagi, Islam perlu diaplikasikan, diamalkan ya. Maka tatkala kemudian kalian amalkan dalam kehidupan seharian, masya Allah akan semakin indah ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, zakat mal itu ya membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, dalil naklinya tadi ayat yang sudah kita baca, masya Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita semua, ambil ya, min amwalihim, dari harta mereka, sedekah ya, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum ya, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat ini. Masya Allah, ini fungsi dari zakat. Seperti pertemuan yang lalu kita sudah bahas, membersihkan jiwa dan juga mensucikan ya, masya Allah, membersihkan harta itu ya. Wassalli alaihim, dan berdoa, doakan mereka. Inna sholata sakanun lahum, sungguhnya doa engkau akan membuat mereka tentram jiwa mereka ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, ini dalil nakli zakat malnya ya, amwalihim, harta mereka, sedekah zakatnya. Nah, kita akan lanjutkan. Kalau tadi ada sekalian dalil nakli dalam Al-Quran, berikutnya nih ada beberapa dalil nakli di hadis ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tatkala beliau ya mengingatkan para sahabat, termasuk kita kaum muslimin umatnya, tentang 5 perkara ya yang akan menjadi fitnah bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana kalian apabila terjadi 5 perkara? Rasulullah SAW bersabda semacam itu. Kaifa antum idza waqa'at fikum khams. Wa'udzu billah, dan aku berlindung pada Allah, an takuna fikum aw tudrikuhun. Ya, aku berlindung pada Allah agar 5 perkara tadi tidak terjadi pada kalian atau kalian tidak menjumpainya. Pertama apa? Tidaklah perbuatan zina itu tampak pada suatu kaum ya, secara terang-terangan dikerjakan, melainkan tampak juga pada mereka penyakit kaum dan kelaparan yang tidak pernah dijumpai oleh nenek moyang dahulu. Dan sekalian ini pelajaran bagi kita semua ya. Bisa jadi dan amat bisa jadi penyakit, wabah penyakit termasuk corona gitu. Karena banyak orang-orang yang berbuat maksiat pada Allah. Rasulullah SAW ingatkan 14 abad ini. Jikalau kemudian zina sudah menyebar, dilakukan terang-terangan, prostitusi, bar, ya, hiburan malam, ya, tempat pijit, panti pijit plus, naudzubillah, yang namanya pezina, yang menjajakan tubuh, menjual dirinya, malah diistilahkan WTS atau kemudian PSK, mohon maaf PSK, pekerja seks komersial. Pekerjaan apa? Maksiat itu dan dosa, dan akan mengundang azab dari Allah.
Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, dan tidaklah kaum itu menahan zakat, melainkan mereka ditahan juga oleh Allah. Turunnya hujan ditahan oleh Allah dari langit. Andai kata tidak ada binatang ternak, tentu mereka tidak akan dihujan, tidak akan turun hujan. Ya, Bogor alhamdulillah turun hujan, kota hujan. Tapi di luar sana saudara-saudara kita kekeringan. Bahkan saudara bapak di Bogor pun sumurnya kering. Untuk mandi saja harus beli beberapa galon air mineral. Ini adalah. Apa pelajarannya? Bisa jadi gara-gara kemudian banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan zakat pada penting. Ya. Baik, dan kemudian Rasulullah jelaskan sampai 5 perkara itu. Berikutnya, kalau kemudian pedagang berbuat curang, mengurangi takaran timbangan, maka kemudian kesengsaraan yang kemudian kesulitan hidup yang kemudian akan dihadapi, dan penguasa yang menyeleweng. Kemudian pemimpin kaum muslimin tidak menghukumi dengan hukum Allah, ya, melainkan mereka akan dikuasai oleh musuh yang merampas sebagian kekuasaan mereka. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Ya, agak terasa nih. Ya, bisa jadi kemudian karena banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan maksiat-maksiat seperti yang Rasulullah ingatkan, sampai kemudian dikuasai oleh musuh-musuh, merampas sebagian kekuasaan mereka. Dan yang terakhir, dan tidaklah mereka itu menyanyiakan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah jadikan bahaya di antara mereka sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari 5 perkara macam ini. Naudzubillah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, di hadis yang lain, masya Allah, ini lebih tegas lagi. Rasulullah SAW mengingatkan tentang mengancam, ini ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di surat At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dan ancam orang-orang yang kemudian tidak menunaikan zakat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Di ayat 30, ya, 35-nya, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan emas perak yang sudah panas meleleh itu, dibakar dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Demikian juga kelak di neraka bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka harta-harta mereka di dunia yang sudah dikeluarkan zakat itu akan berubah menjadi seekor ular yang amat besar, ya, dan kemudian dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Nah, anak-anak sekalian, oleh karena ini penting bagi kita untuk mempelajari zakat dan mengamalkannya, ya. Karena zakat rukun Islam yang ketiga. Bahkan ketika orang kemudian menganggap zakat ini tidak wajib, maka kafir, keluar dari ajaran Islam. Ingat, sejarah mencatat seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang lembut hatinya, sholat saja menangis. Tapi tatkala kemudian ada orang-orang yang kemudian enggan tidak mau membayar zakat, maka sahabat yang hatinya lembut semacam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu tegas sikapnya dan memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Sehingga wajib. Siapa yang wajib? Pertama, Islam, Muslim. Yang kedua, merdeka, ya, bukan hamba saya, bukan budak. Terus yang ketiga, syarat wajib zakat mal itu milik yang sempurna. Jadi memang milik dia harta tersebut. Kemudian keempat, syarat wajibnya telah mencukupi nisab
sudah mencapai kadar dari zakat mal dari harta tersebut. Dan yang terakhir, syarat wajibnya jika sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun. Harta ada yang dizakati di setiap tahun dan ada juga saat panen atau saat ditemukan. Ini pengecualiannya ya. Nah, lebih jelas silakan dilihat anak-anak sekalian, ini ada tabel tentang jenis zakat yang wajib dizakatkan. Emas ya, ada emas, nisabnya itu kadarnya, batasnya sudah wajib dikeluarkan zakat kalau sudah mencapai 20 dinar atau 85 gram. Berapa zakatnya? Besar zakatnya cuma 2,5%. Kecil. Bukan 10% atau 15% seperti pajak. Tapi yang kecil 2,5% ini kalau ditunaikan karena Allah, ini akan berkah. Harta menjadi tumbuh berkembang, menjadi solusi bagi umat. Masya Allah ya, beda ya. Beda dengan pajak tentunya. Nah kemudian perak ya. Nisabnya 624 gram, besar zakatnya 2,5%. Perniagaan dagang ya. Nisabnya seharga setara dengan emas yaitu 85 gram, diuangkan kalau diuangkan, dan zakatnya 2,5%. Nah binatang ternak, nah bagi peternak pun itu harus wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau misalnya ternaknya domba atau kambing, maka nisabnya kalau sudah mencapai 40 ekor domba, ya, satu ekor dizakatkan. Satu ekor domba itu dizakatkan 40 sampai 120. 120 sampai 200, 2 ekor. 201 sampai 300 ekor, tambah lagi jadi 3. Berikutnya ditambah 1 ekor lagi. Setiap bertambah 100 ekor. Masya Allah ya, luar biasa nih ajaran yang indah ini ya, berbagi ya, tidak menumpuk harta ya, kemudian harus peduli ya. Nah berikutnya, kalau kemudian ternaknya sapi ya atau kerbau, ini saya anak-anakku ya, kalau sudah mencapai 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka wajib dizakatkan 1 ekor sapi ya, umur 1 tahun lebih ya. Cuma perhatikan ya, kalau misalnya belum mencapai 30 ekor sapi, berarti belum wajib. Terus nggak perlu zakat ya, karena belum wajib. Indah kan itu. Kalau belum punya harta yang mencukupi, nggak wajib ya. Mudahnya Islam semacam itu. Terus jadi nggak bisa berbagi, bisa, karena jalan menuju surga begitu banyak. Apa tuh? Ada sedekah yang tidak harus menunggu 1 haul atau nisab tertentu ya. Ini untuk binatang ternak. Nah berikutnya masih binatang ternak nih. Kalau kalian misalnya ternak unta, ya, kalau untanya sudah mencapai 5 sampai 9 ekor, maka 1 ekor kambing umur 2 tahun ya, itu dijadikan zakat ya. Nah anak-anak sekalian, berikutnya ada juga ternyata zakat hasil pertanian ya, misalnya padi, berhasil padi, jagung, gandum ya. Nah nisabnya berapa nih? 5 wasak 300 so atau setara dengan 653 kg. Nah ini nggak menunggu apa, kalau untuk hasil pertanian nggak menunggu mencapai 1 haul. Tadi kalau emas kan wajib kalau udah nisabnya berapa? Masih ingat nisabnya untuk emas? Ya Bapak ulang. Kalau sudah mencapai 85 gram dan sudah mencapai 1 tahun, baru dikeluarkan. Udah mencapai 85 gram tapi belum 1 tahun, belum wajib zakat. Nah berikutnya yang hasil pertanian, ada nisabnya memang 300 so atau setara dengan 653 kg. Tapi bukan nggak harus menunggu 1 tahun, 1 haul, enggak. Jadi setiap panen maka dikeluarkan. Dan besar zakatnya pun ada 2, tergantung. Masya Allah, ini
mudahnya, indahnya Islam. Bagaimana? Tidak. Ya, Allah itu maha bijaksana. Kalau kemudian eh, pertanian itu, sawah itu diairi dengan air hujan, memanfaatkan air hujan yang turun langsung atau sungai tanpa biaya, maka 10% lebih besar. Tapi kalau kemudian pengairan dari hasil dari pertanian tadi, sawah tadi, memanfaatkan dari sistem irigasi air yang dibuat, ya, yang tentunya memakan biaya, maka zakatnya cuma 5%. Ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, Allah yang mau bijaksana ya, buat aturan nggak berat sebenarnya. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, ada harta rikai, barang temuan, bisa berupa emas dan perak misalnya. Misalnya kalian menemukan helm emas misalnya, nah itu perlu dikeluarkan zakatnya. Nisabnya sama setara dengan emas tadi. Ya. Kemudian zakatnya berapa? 20%. Nunggu 1 tahun nggak? 1 tahun enggak. Pada saat menemukan, kalian nemuin helm emas, ya, ada mereknya lagi apa? Grab atau Gojek misalnya. Maaf bercanda, misalnya harta emas, harta karun itu yang ditemukan oleh kalian, pas menemukan sudah mencapai nisab setara dengan emas tadi, langsung dikeluarkan zakat 20%. Buat siapa? Masya Allah. Buat siapa lagi? Siapa? Mustahil. Nih, bayangkan, coba bayangkan anak sekalian, kalau Freeport, Indonesia tuh kaya, Masya Allah. Freeport, tambah emas, itu setiap emasnya sudah mencapai nisab, keluarin 20%. Buat siapa? Untuk fakir miskin. Masya Allah. Gak akan ada orang yang miskin di Indonesia. Di Indonesia. Kalau menerapkan syariat Islam. Ya, kalau menerapkan syariat Islam, maka Allah kemudian berikan keberkahan. Masya Allah. Berikutnya, untuk harta rizkas temuan yang selain emas perak, ya 2,5%. Besar zakatnya, dan lain-lain misalnya perikanan, tanaman hias, profesi nih, profesi itu untuk misalnya yang pegawai misalnya, itu dihitung sama dengan harga emas atau perak. Baik, sudah cukup jelas ya. Agar lebih jelas lagi anak-anak sekalian, Bapak punya tantangan buat kalian. Oke, praktek kita hitung-hitungan nih zakat mal. Bismillah. Nah, tantangan pertama, soal pertama. Ceritanya nih, Fatimah memiliki emas 90 gram. Nih, pertanyaannya berapa besar zakat yang harus dibayarkan Fatimah setelah 1 tahun? Sudah mencapai 1 tahun. Ini syarat dikeluarkannya, diwajibkan zakat mal sudah mencapai 1 tahun. Dan syarat berikutnya apa? Sudah mencapai ini tadi 90 gram. Nah, maka jawabannya apa? 2,5%, ya kan? Emas kan tetap zakatnya 2,5% dikali 90 gram dikali 500.000, ya 500.000 itu harga emas 24 karat, ya pada saat itu misalnya. Maka hasilnya yang seperti ini, maka Fatimah wajib mengeluarkan zakat, ya, pada tahun itu sebanyak 1.125.000. Kebayang nggak sih kalau setiap perempuan kaum muslimin yang memiliki emas itu mengeluarkan zakat? Masya Allah, banyak tetangga-tetangga yang membutuhkan, fakir miskin yang bisa terbantu. Allahu Akbar. Nih. Nah, atau biar lebih memudahkan hitungannya, seperti ini saya, 25.000 dikali 45, hasilnya sama, 1.125.000. Penasaran kan? Kok kenapa jadi 25.000 kali 45? Ini sebenarnya tips agar lebih mudah dalam perhitungannya. Kalau kemudian kita buat persentase zakat per 1 juta, nah, ini untuk memudahkan penghitungan. Misalnya kalau 2,5% dari 1 juta 25.000, 5% dari 1 juta 50.000.
atau 100.000 untuk 10%, atau 200.000 untuk yang 20%. Nah, setelah tahu dapat persentase zakat per 1 juta, ya tinggal kalikan aja dengan bilangan berapa juta, biar lebih mudah penghitungan. Paham nggak? Kasih contoh biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. 2,5% masih emas nih ya, kali 90 gram kali 500.000 ya. Maka hitungannya seperti ini memang ya, cuma lebih panjang gitu ya. Kemudian 2,5% kali, jadinya 2,5% kali 45 juta, maka hasilnya 1.125.000. Atau kalau kita menggunakan persentase cara perhitungan yang di atas ini, maka cukup dengan hitung dengan cara apa? Tadi kalau misalnya 2,5%, berapa tuh persentase zakat per 1 juta untuk 2,5%? Ya, 25.000. 25.000 kalikan aja, 25.000 kali berapa juta? Kali 45, hasilnya sama ya. Ini mohon maaf cuma untuk membantu penghitungan lebih mudah. Oke, soal yang kedua. Ahmad menemukan harta karun emas. Masya Allah. Harta karunnya apa? Helm emas lagi? Entahlah. Insya Allah. Kemudian dia menjualnya seharga 80 juta. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan Ahmad? Jawab. Ya, 20% kali 80 juta sama dengan 16 juta. Atau dengan tadi teknik perhitungan biar lebih mudah, 200.000 kali 80. 200.000 dari mana? Tadi itu yang Bapak sampaikan. Kalau 20% itu 200.000 ya. Nah, pertanyaan ketiga, Abdullah adalah seorang karyawan BUMN dengan gaji sebesar 10 juta per bulan. Masya Allah ya. Berapa zakat mal yang harus dia kerjakan jika total hidupnya dalam setahun bisa 60 juta? Nah, anak-anak sekalian, ini berarti zakat profesi ditamakan dengan nisab dan persentase misal zakat emas atau perak ya. Sehingga gimana caranya? Oke. Total uang simpanan dari gaji Abdullah setelah dikurangi total biaya hidup. Nah, ini memang ya. Jadi zakat itu ya, setelah kemudian harta itu setelah dikurangi biaya hidup. Masya Allah, ini bijaksananya Allah. Islam itu mudah ya, nggak memberatkan, nggak, mohon maaf, beda dengan pajak ya. Pokoknya keluar 10%, 15% ya. Nggak lihat kalau orang itu masih harus buat kebutuhan hidup, kekurangan dan sebagainya. Kalau zakat tuh gitu ya. Jadi total gaji yang diperoleh oleh Abdullah selama 1 tahun ya, tapi dikurangi total biaya hidup ya. Total uang simpanan dari gaji Abdullah setelah dikurangi total biaya hidup selama 1 tahun, dikeluarkan zakat profesinya ya, dengan nisab sama seperti nisab emas ya, kurang lebih 85 gram emas atau sekitar 42.500.000 kadarnya, nisabnya. Jadi kalau belum mencapai 42, misalnya Abdullah hanya punya simpanan uangnya di akhir tahun itu cuma 25 juta, belum wajib zakat. Terus nggak bisa berbagi, bisa sedekah ya, nggak wajib, tapi sedekah itu boleh ya, tanpa kemudian menunggu nisab ya, tanpa menunggu waktu. Masya Allah, kemudahan dari Allah, banyak jalan untuk surga. Alhamdulillah. Dan besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Abdullah 2,5%. Ya. Perhitungannya 2,5% dikali 12 bulan dikali 10 juta. 2,5% itu persentase zakat zakat profesi yang sama setara dengan zakat emas. Oke, dikali 12 bulan. Kan berapa? 1 tahun 12 bulan. Ya, 1 haul kan 12 bulan kali 10 juta gaji Abdullah itu. Tapi dikurangi ya,
total penghasilan Abdullah yang setahun yaitu jadi 60 juta itu, maaf, dikurangi, ya, dikurangi 60 juta. 60 juta itu apa? Biaya hidupnya. Ya. Hasilnya kemudian 1.500.000, atau perhitungannya sama dengan 25.000 dikali 60, jadi 1.500.000 yang harus ditunaikan, dibayar oleh Abdullah pada 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, dan Masya Allah, ini bisa membersihkan harta Abdullah dan mendapat ridha Allah dan keberkahan itu semakin utama. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Masya Allah ya, kita sudah belajar tentang zakat mal, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, makin kangen kan, baik betul ya, sabar anak-anakku, tetap semangat ibadah kepada Allah dan belajar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita tutup pertemuan kali ini, pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.